Sebuah minibus menabrak truk Fuso yang tengah terparkir di badan jalan kawasan Jalan Lintas Timur Kabupaten. Kecelakaan maut terjadi di kawasan Jalan Lintas Timur, tepatnya di Desa Cahyo Randu, Kecamatan Pagardewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. Kecelakaan yang terjadi antara minibus bermuatan 8 orang menabrak truk Fuso yang tengah terparkir di badan jalan. Kendaraan minibus mengalami ringsek parah akibat kerasnya benturan. Proses evakuasi korban yang terjepit berlangsung dramatis lantaran petugas harus menggunakan mesin pemotong untuk mengevakuasi para korban. Seluruh korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Mutiara Bunda, sementara sopir truk Fuso tidak ada di lokasi kejadian. Kejadian kurang lebih jam 4 pagi. Dia arah dari Jakarta menuju Mesuji, bawa penumpang dan keluarganya. Jadi mungkin tapi pada saat dia mau ini ada mobil berhenti Fuso di depannya. Berdadak ya. Jadi apa nggak kelihatan apa gimana dia nabrak pantat. Kabar sementara ini 3 orang. Arus lalu lintas dari arah Bandar Lampung menuju Mesuji maupun sebaliknya sempat mengalami kemacetan hingga 1 km. Kasus kecelakaan ini kini masih ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polres Tulang Bawang Barat untuk mengetahui pasti penyebab terjadinya kecelakaan. Sedangkan sopir truk Fuso yang tidak ada di lokasi masih dalam pencarian petugas kepolisian. Dari Tulang Bawang Barat, Lampung, Ahmad Lutfi Rosadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung meringkus seorang terduga maklar kasus suap terhadap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tanur. Ya, terduga maklar kasus adalah mantan pejabat di Mahkamah Agung berinisial ZR ditangkap di kawasan Jimbaran, Bali. Kejaksaan menangkap seorang mantan pejabat di Mahkamah Agung berinisial ZR yang diduga terlibat kasus suap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tanur. ZR ditangkap di Bali pada Kamis kemarin. Kini ZR tengah diperiksa intensif di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Penyidik Kejaksaan Agung menangkap 1 orang di sekitar daerah Jimbaran. Kemudian yang bersangkutan dibawa ke kantor Kejaksaan Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan awal, dan tadi pagi langsung dibawa ke Jakarta. Gitu. Mengenai hasil pemeriksaan dan lain-lain itu menjadi kewenangannya Jagung ya. Nanti menunggu Puspenkum aja. Sebelumnya, 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya diringkus oleh tim gabungan Kejaksaan Agung di Surabaya, Jawa Timur, Rabu lalu. Ketiganya adalah Erin Tuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindio yang memvonis bebas Ronald Tanur. Saat penangkapan, Kejaksaan menyita uang 20,38 miliar rupiah. Ketiganya kini telah berstatus tersangka. Selain itu, pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, juga dijadikan tersangka karena bertindak sebagai pemberi suap. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menyita uang senilai hampir 1 triliun rupiah dari rumah maklar kasus suap Ronald Tanur, ZR. ZR mengumpulkan uang itu dari gratifikasi penanganan sejumlah perkara saat ia masih menjadi pejabat di Mahkamah Agung. Kejaksaan Agung memamerkan tumpukan uang dan emas hasil penyitaan di rumah maklar kasus suap Ronald Tanur, ZR. Nilai uang yang disita mencapai lebih dari 920 miliar rupiah dalam mata uang dolar Hong Kong dan euro. Selain itu, Kejaksaan Agung juga menyita emas logam mulia seberat 51 kg. ZR mengaku mengumpulkan uang itu dari gratifikasi penanganan sejumlah perkara. Ia masih menjadi pejabat di Mahkamah Agung. Setelah itu, uang tersebut disampaikan disimpan ZR di dalam brankas yang berada pada ruang kerja dalam rumah ZR. Selain perkara perbuatan jahat,
untuk melakukan suap tersebut, saudara ZR pada saat menjabat, sebagai Kapus Diklat tadi ya saya katakan, menerima gratifikasi pengurusan perkara-perkara di Mahkamah Agung dalam bentuk berbagai macam uang, ada yang rupiah dan ada yang mata uang asing. Sebagaimana kita lihat di depan ini, yang seluruhnya jika dikonversi dalam bentuk rupiah sejumlah 920 miliar 912 juta 303.714 rupiah. Kami penyidik sebenarnya juga kaget, ya, tidak menduga bahwa di dalam rumah ada uang hampir 1 triliun dan emas yang beratnya hampir 56 ya kilogram. Nah, jadi itu jawabannya. Ya, kapan ini diperoleh? Berdasarkan keterangan yang bersangkutan, ini dikumpulkan mulai tahun 2000. Tadi yang saya dengar 2012 sampai 2022. Karena 2022 sampai sekarang yang bersangkutan sudah purna tugas. Dari mana uang ini berasal? Menurut keterangan yang bersangkutan, bahwa ini diperoleh dari pengurusan perkara. Sebagian besar pengurusan perkara. Sebelumnya kasus suap dengan nilai fantastis lebih dari 1 triliun di lingkungan penegakan hukum terungkap setelah 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya diringkus tim gabungan Kejaksaan Agung di Surabaya, Jawa Timur, Rabu lalu. Ketiga hakim, Erin Tuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo memvonis bebas Ronald Tanur. Saat penangkapan, Kejagung menyita uang 20,38 miliar rupiah. Ketiganya kini berstatus tersangka. Selain itu, pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat juga menjadi tersangka karena bertindak sebagai pemberi suap. Sementara itu, usai penangkapan 3 hakim yang membebaskan Ronald Tanur, keluarga Dini Sera Afrianti mengaku lega. Meski demikian, keluarga tidak terlalu puas dengan putusan Mahkamah Agung yang memvonis Ronald Tanur 5 tahun penjara. Keluarga almarhumah Dini Sera Aprianti di Kampung Gunung Guruh Girang, Desa Babakan, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, mengaku lega dengan ditangkapnya 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan seorang pengacara oleh Kejaksaan Agung. Meski demikian, keluarga Dini mengaku tidak puas dengan putusan Mahkamah Agung yang menjatuhkan vonis 5 tahun penjara terhadap Gregorius Ronald Tanur. Keluarga berharap agar Ronald Tanur dihukum seberat-beratnya dan keluarga mendapat keadilan. Lega banget lah, berkat doa dan perjuangan Abah yang selama ini dibawa ke sana kemari sama kuasa hukum. Ada manfaatnya juga, ada faedahnya gitu. Berkat doa seluruh keluarga dan para media-media semuanya, para penegak hukum, alhamdulillah lah rasanya itu Abah. Kan jam 9 pagi gitu, bahagia, senang cuman nggak terlalu puas gitu sama hasil keputusannya gitu. Kayak kenapa cuma 5 tahun gitu, sedangkan kan dari buktinya juga kan emang sudah jelas kalau si majelis hakimnya kan emang kena suap gitu kan ya, kena suap gitu. Nah kenapa pasal-pasal yang diberlakukan itu nggak digunakan, maksudnya kenapa harus 5 tahun gitu, sedangkan kan di situ tuntutannya kayak 20 tahun gitu kan. Nah jadi kurang puas gitu. 3 hakim tersebut ditangkap karena diduga menerima suap terkait vonis bebas terhadap Gregorius Ronald Tanur atas kasus penganiayaan hingga menyebabkan Dini Sera tewas pada Oktober tahun lalu. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.
Sidang kasus dugaan sumpah palsu dengan terdakwa Ike Farida kembali digelar di Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan Jumat petang. Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari pihak jaksa diwarnai perdebatan kuasa hukum terdakwa dengan saksi yang dihadirkan. Saksi Siti Fatima menyebut tidak ada perjanjian pisah harta antara terdakwa dengan suaminya yang merupakan warga negara asing, sedangkan kuasa hukum menyebut keterangan saksi tidak konsisten. Terdakwa Ike Farida dalam persidangan memohon kepada majelis hakim agar diberikan perlindungan hukum dan meminta jaksa segera mencabut tuntutan karena sudah dimenangkan dalam putusan PK. Sebelumnya dalam putusan sela yang dibacakan pada Senin lalu, majelis hakim menolak nota keberatan atau eksepsi dari terdakwa. Perintah undang-undang mengatakan advokat tidak bisa dimintai keterangan untuk membuka keterangan kliennya. Tetapi kalau mereka bilang atas nama pidana, kenapa hakim tidak mau jadi saksi? Dia mengatakan sudah ada Mahkamah Agung loh.